محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan tinggal 3 pekan lagi. Sangat tepat kalau kita mempersiapkan diri sejak saat ini menyambut kesucian Ramadan dengan kesucian diri kita. Sebab akan dirasakan nikmat ibadah pada bulan Ramadan hanya oleh orang yang sudah memang dalam keadaan suci, bersih. Bersih bertemu dengan yang bersih, suci bertemu dengan yang suci. Kalau kita masih kotor, sulit untuk dapat menikmati ibadah pada bulan Ramadan. Masih ada waktu 3 pekan untuk mencuci diri, kesucian jiwa, kesucian jasad, kesucian jasmani dan rohani, kesucian berfikir, kesucian berperasaan, terutama kesucian berkeyakinan. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 nama Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hanya satu nama bulan yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Ramadan. Dan Al-Quran sudah ada sebelum dunia ada. Berarti bulan Ramadan sudah tercantum sebelum langit dan bumi ada, sebelum matahari dan bulan ada. Artinya nama-nama bulan yang digunakan dalam Hijriyah itu sudah dikenal sejak sebelum bulan Masehi ada. Sebelum Nabi Isa lahir, nama Ramadan sudah dikenal di alam yang lain. Bahkan di kehidupan manusia pun nama-nama bulan Hijriyah sudah banyak dipakai sejak zaman sebelum Isa lahir. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, melihat masyarakat pengikut ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa banyak melaksanakan ibadah saum pada 10 Muharram. Rasul bertanya, kenapa kalian pada ibadah saum? Mereka menjawab, hadza yaumun azimun najjallahu Musa wa qaumah wa gharaqa Fir'aun wa qaumah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari ini hari agung. Hari yang Allah berikan keselamatan kepada Musa dan umatnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, dan Musa selalu bersyukur kepada Allah setiap tiba 10 Muharram. Ini nama bulan dalam Hijriyah. Dan untuk Ramadan, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, 3 tahun berturut-turut setiap tiba bulan Ramadan, beliau suka menyendiri di Gua Hira, menghadap kepada Zat yang menciptakan alam, mohon bimbingan bagaimana cara menyelesaikan umat yang kacau balau ini. Kerjaan berantem, mabok, berzina, sudah kehidupan mereka hancur. Rasulullah sering menyendiri jauh dari kerumunan massa. Bukan karena pandemi jauh dari kerumunan massa, tapi karena memang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelahnya 3 tahun berturut-turut beliau tahannus, menyendiri di dalam gua, turunlah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada bulan Ramadan. Yang sering diangkat oleh para ulama, 17 Ramadan turun surat Al-Alaq. Tapi sering-sering disebut nuzul Quran 17 Ramadan, tapi Lailatul Qadar adalah 27 Ramadan. Gimana sih? Yang mana nih yang benar? 27 Ramadan atau 17 Ramadan? Ramadan diturunkannya Al-Quran keseluruhan. Dan pada Lailatul Qadar diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia sebelum Rasulullah lahir. Setelahnya Rasulullah berusia 40 tahun, turunlah surat Al-Alaq pada 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan turun awal surat, surat pertama, itu surat Al-Alaq. Lailatul Qadar turun keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia. Dan seluruh bulan Ramadan
itu adalah bulan turunnya Al-Quran, karena Rasulullah SAW mendapatkan bimbingan dari Jibril membaca Al-Quran keseluruhan pada bulan Ramadan. Qala amat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW bukan satu bacaan. Sudah pernah dibahas pada pertemuan yang lalu sekilas, namun perlu diulang kembali karena masih campur antara makna 7 qiraat, 7 irama, dan 7 huruf Al-Quran. Ada 3 kali angka 7 diulang dalam urusan ilmu Al-Quran. Rasulullah SAW menerima Al-Quran sudah keseluruhan. Jibril berkata, Inna Allah ya'muruk an taqra'a ummatuka Al-Quran ala harfin. Allah menyuruh engkau untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, seperti inilah ajarkan kepada umatmu. Ketika Rasulullah SAW menerima Maliki Yaumiddin, pasti Rasulullah memahami makna Maliki Yaumiddin adalah Maliki dan Maliki. Rasulullah pasti memahami tulisannya mim lam kaf adalah bermakna Malik dan Malik, penguasa dan pemilik. Tapi untuk umat kan nggak bisa begitu. Maka Rasulullah memohon kepada Allah melalui Jibril, mohon diturunkan bacaan yang lain. Maka diturunkanlah bacaan yang lain. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu yang disebut dengan qiraat. Merupakan bagian dari makna 7 huruf Al-Quran. Muncul belakangan 7 ulama Al-Quran yang diangkat. Tidak bertemu dengan Rasul 7 ulama Al-Quran yang disebut dengan 7 qiraat. Ya. 7 qiraat itu adalah dipopulerkan lahir dari 7 ulama Al-Quran yang sebetulnya belum ada istilah 7 ulama qiraat zaman Rasul. Karena itu lahir belakangan itu. Ada lagi orang memahami 7 qiraat dihubungkannya dengan irama. Lagu enggak ada hubungan. Kalau lagu itu seni membaca Al-Quran. Tapi karena 7 lagu juga, di antaranya 7. Masih banyak. Bukan 7, masih banyak. Cuma yang lebih populer yang 7. Jadi angka 7 qiraat, 7 lagu, 7 huruf Al-Quran, beda-beda maknanya. Ini sekadar wawasan umum saja. Pendalamannya perlu waktu lama. Dan sering saya bahas, bagi pengguna Instagram dan pengguna YouTube, silakan dibuka di Cahaya Huruf Al-Quran. Akunnya adalah Cahaya Huruf Al-Quran. Sekarang kita kembali mengkaji surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kalimat unzila, ya. Syahr Ramadan alladzi unzila. Unzila. Ada juga nuzila. Nah. Ada anzala. Ada nazzala. Beda. Kalau anzala menggambarkan tentang turunnya Al-Quran keseluruhan. Kalau nazzala pakai tasydid, ya, menjelaskan tentang Al-Quran turunnya secara bertahap. Dua-duanya kepada Rasulullah ada. Semula bertahap, surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, terus Al-Mudassir, Al-Muzammil bertahap. Setelahnya turun keseluruhan, turun secara bertahap sampai selesai, diturunkan juga bacaan keseluruhan oleh Jibril kepada Rasulullah. Dengan sekian banyak cara membaca. Berapa lama itu? Jangan diukur dengan ukuran kita. Sebab yang menurunkan Jibril diciptakan dari cahaya atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah menerima Al-Quran bukan duduk nongkrong di depan Jibril, baca satu surat, lupa lagi. Enggak begitu. Itu mah kita. Rasulullah ketika pernah merasa khawatir lupa, dia mengulang-ulang, dan ini juga tentunya atas kehendak Allah. Dia merasa khawatir lupa sampai mengulang-ulang karena Allah akan menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Janganlah engkau capek-capek menggerak-gerakkan lisan karena takut lupa. Enggak, kami yang menjamin, kata Allah. Engkau enggak akan lupa. Yang penting kami bacakan, engkau ikuti. Jibril membacakan kepada Rasulullah, Rasul mengikutinya. Dan bacaan tadi umpamanya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jibril membaca begitu, diikuti Rasulullah. Di waktu yang lain Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu juga dari Jibril, diikuti Rasulullah. Waktu yang lain Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu juga dari Jibril, diikuti Rasulullah. Itu yang disebut dengan 7 huruf Al-Quran. Sekian banyak cara membaca disebut 7 huruf. Sebutan 7 huruf itu isinya sangat luas. Banyak angka 7 yang digunakan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Bukan 7 dalam artian 1, 2, 3 sampai 7. Sebagaimana umpamanya bapak-bapak berinfak, ibu-ibu berinfak. Infaknya berapa? 1 juta dilipat gandakan sampai 700, kan gitu ya. Apakah angka 700 itu adalah buat yang 1 juta, 700 juta, buat yang 1000, 700 ribu. Pada orang yang berinfak 1000 itu, wah udah nyisihkan, sudah berat itu karena penghasilannya sedikit. Sementara orang yang berinfak 1 juta, dia mah miliaran duitnya. Cuma 0, sekian persen. Sementara ada orang yang infak 1000, bisa jadi dia penghasilannya 10.000, diinfakkan 1000, 10%. Mana yang lebih besar nilainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Secara kuantitas jelas yang 1 juta, tapi secara kualitas boleh jadi yang 1000 lebih besar. Allah menilai dengan kalimat 700 kali lipat, 700 kali apa? Terserah Allah. Itu Allah yang ngatur, Allah yang menilai. Baik, kita lanjutkan. 7 huruf Al-Quran, bukan 7 qiraat, bukan pula 7 lagu. Tapi ketiga-tiganya angka 7 sangat berhubungan. Ketika orang membaca Al-Quran, sawa'un alaihim a'anzartahum, sawa'un alaihim a'anzartahum, sawa'un alaihim a'anzartahum, sawa'un alaihim a'anzartahum, anzartahum. Semuanya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Dan itu bagian dari mana 7 huruf Al-Quran turun pada bulan Ramadan semuanya kepada Rasulullah, di samping bulan-bulan yang lain. Dan pada bulan Ramadan diulang-ulang Jibril membacakannya kepada Rasulullah, terutama sewaktu Rasulullah menjelang wafat. Rasul menegaskan, Jibril bulan ini membacakan kepadaku 2 kali bacaan. Seluruhnya, 2 kali seluruhnya. Dipahami oleh sahabat. Wah, kalau begitu kita khawatir juga nih, sebentar lagi Rasulullah akan menghadap kepada Allah. Ya, syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi Al-Quran turun secara keseluruhan pada bulan Ramadan. Al-Quran turun dimulai pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran turun bertahap juga pada bulan Ramadan. Kalau begitu, Ramadan yuk kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Merasakan betul turun saat ini. Sehingga apabila ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil kepada kita dengan menggunakan panggilan yang memberikan harapan. Amanu. Allah Maha tahu apa yang sudah kita lakukan sejak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban ini. Banyak perbuatan yang melanggar aturan Allah. Banyak salah guna terhadap kenikmatan Allah. Tapi Allah tidak memanggil, orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang yang tidak tahu diri. Orang-orang yang melampaui batas. Enggak.
Tapi Allah memanggil kepada kita dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Ini memberikan harapan kepada kita walaupun kita sering melanggar aturan Allah, lupa diri, lupa kewajiban, jangan putus asa, jangan kecil hati. Selama masih ada iman pada diri kamu dan kami, kata Allah, yang memberikan nikmat iman pada kamu, pada diri kamu masih ada bekal untuk jalan menuju aku, untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan demi meraih kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah, la'allakum tattaqun. Unzila fil Quran, Al-Quran. Diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quran. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, ya. Ada Al-Furqan, ada Az-Zikr. Ada 4 nama. Apa bedanya Al-Quran, Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Kitab? Ini semuanya sudah pada tahu. Apa namanya ini? Ini mushaf. Bukan Quran, ini mushaf. Ketika saya lihat, inilah kitab, tulisan. Kemudian ketika saya baca, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Saya melihat kitab dan membaca, terdengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu bacaan, nah yang terdengar itu Quran. Ya, yang terdengar Quran itu kan bacaan terdengar. Kitab tulisan terlihat. Jadi saya sekarang memegang mushaf, melihat kitab. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Nah yang terdengar Quran. Saya tutup. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Saya ingat itu zikir. Di dalam ayat yang saya baca barusan ada perintah dari Allah. Diawali dengan kalimat panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir sedang dalam peperangan, kamu jangan sekali-kali melarikan diri. Hadapi itu. Kami yang memberikan kekuatan kepada kamu. Ketika kita melaksanakan perintah itu dan menjauhi melarikan diri, itu furqan namanya. Pemisah antara hak dan batil. Furqan. Jadi kalau begitu maka sebutan untuk wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad, ada Quran, ada zikir, ada kitab, ada Furqan, masing-masing punya fungsi untuk kita resapi, kita jiwai. Kenapa ada 4 nama? Kenapa? Karena pertama, kita diperintah untuk memanfaatkan lisan, membaca kata demi kata dari firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya nilai setiap kali 1 huruf dibaca 1 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Sangat menarik untuk kita perhatikan. Allah Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah. Kalimat kitab kan tulisan. Siapa yang membaca huruf? Siapa yang membaca dari 1 huruf dari tulisan? Artinya kita diperintah untuk mengucapkan, menggunakan lisan, mengucapkan huruf Al-Quran dan memanfaatkan mata untuk melihat huruf. Lihat tulisannya. Baca hurufnya. Emang kalau tidak melihat gimana? Bagus. Cuma kalau melihat juga ada yang perlu ditambah nilainya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang ditambah. Karena tulisan Al-Quran itu beda dengan tulisan hadis. Tulisan kitabullah, zalikal kitabu saja kan tulisannya begini. Zalikal kitabu. Nah, taknya tanpa alif. Ini tulisan, ini kitab namanya.
Atau pemainnya di awal dari alif lam mim. Ini alif lam mim kalau mau ditulis secara bacaan tentunya alif alif lam mim. Kan gitu. Berapa huruf tuh? 9 huruf. Kalau kita mau menulis sesuai dengan bacaan alif lam mim. Sekarang ditulis hanya 3 huruf. Lihat tulisan ini dan baca alif lam mim. Makanya Rasul bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, dari kitab, dari tulisan, Allah sediakan baginya nilai setiap 1 huruf kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Membaca alif lam mim, berapa huruf yang dibaca? Ada 9. Yang dilihat ada 3. Gitu. Kelihatannya cuma 3 huruf, tapi huruf yang dibaca alif la, bahkan panjang lagi 6 harokat. Amnya tahan lagi 3 harokat. Mimnya tambah lagi 6 harokat. Allahu Akbar. Berapa harokat tuh? Alif lam mim sampai 18. Itu berarti 18 huruf itu ya. Luar biasa. Nah, Rasul bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, Allah sediakan nilai setiap 1 huruf kebaikan kali lipat lipat lagi. Itu ngerti enggak? Tanpa mengerti pun dapat nilai seperti itu. Bagaimana kalau mengerti? Karena kalimatnya 1 huruf mana ada artinya kan? Siapa yang baca 1 huruf dapat nilai 1 kebaikan dapat gandakan sampai 10. 1 huruf mana ada arti. Untuk Al-Quran walaupun tidak ada arti punya nilai. Kalau buku bahasa Indonesia atau buku bahasa Inggris, bahasa Arab, 1 huruf gak mungkin dapat makna apa-apa itu. Tapi Al-Quran, ketika seseorang membaca Al-Quran baru dibuka, pas dibuka dilihat mau membaca wa idza tutla, baru wa langsung jatuh. Itu dapat nilai itu. Kenapa jatuh? Ngantuk. Itu dapat nilai ya langsung itu. 1 huruf dapat nilai. Wa idza, 3 huruf dapat nilai lagi. Belum punya arti wa idza. Dan apabila apa? Enggak jelas. Artinya bahwa kita membaca Al-Quran tanpa memahami makna tetap ibadah selama niatnya karena Allah. Dan tidak mustahil ada orang yang baru belajar membaca Al-Quran, hurufnya juga belum jelas dia baca, antara sin dengan shin dengan shad dengan sa masih sama-sama aja karena baru belajar. Tapi komunikasi batin dia dengan Allah begitu kuat. Allah nilai komunikasi kalbunya dia walaupun lisannya belum pas. Bagaimana kalau belajar membacanya juga bagus lagi? Allah Akbar, meningkat lagi nilainya. Ditambah lagi dengan memahami makna, tambah lagi nilainya. Diamalkan, berlandaskan amal, ada nilai lain. Diajarkan kepada yang lain, Allahu Akbar, terus bertingkat beramal. Bagaimana kalau itu dilakukan pada bulan Ramadan? Melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Makanya dengan bahasan seperti ini, semoga kita semakin meningkat rindu Ramadannya itu. Yakin semua kita sudah merindukan bulan Ramadan. Dan siapa yang paling menggebu kerinduannya? Allah Maha Tahu. Dan bagi yang mungkin, saya emang enggak merindukan Ramadan, dipertanyakan keimanannya kepada Al-Quran. Dipertanyakan keimanannya kepada adanya Ramadan dalam Al-Quran disebutkan. Allah sudah menegaskan satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah Ramadan. Sya'ban gak masuk. Maret, apalagi Maretnya. Gimana bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonir Maret. Tapi kalau syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, jelas. Ya, baik. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran,
Hudan linnas. Nah, ini kalimat hudan. Ya. Petunjuk linnas. Petunjuk bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah kita temukan ada dua penjelasan tentang kitab, satu tentang Al-Quran. Di awal Al-Baqarah kita temukan dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Sedangkan di sini hudan linnas. Apa bedanya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab. Tadi sudah dibahas, dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan, petunjuk bagi manusia. Setiap orang yang bertakwa pasti manusia. Tapi tidak setiap manusia bertakwa. Orang yang mendapatkan Al-Qur'an lalu dibaca, dia dapat petunjuk untuk seluruh umat manusia. Artinya bacaan itu petunjuk bagi seluruh manusia. Buktinya saat ini bacaan wahyu ini terdengar oleh seluruh umat manusia. Yang beriman dan yang tidak beriman. Petunjuk bagi manusia. Sedangkan tulisan, jangankan orang yang tidak beriman, orang yang beriman pun belum tentu memperhatikan tulisan. Kenapa Alkitabu tidak pakai alif? Belum tentu diperhatikan. Jalan aja sudah. Makanya tidak semua orang yang beriman kepada Al-Quran mencapai petunjuk muttaqin, mencapai petunjuk dari Alkitab. Nah, kita insya Allah secara bertahap menggali makna petunjuk dari Quran dan petunjuk dari Alkitab. Saya ulangi tadi biar lebih jelas, barangkali ada yang kurang jelas. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad diberi nama Quran, kitab, zikir, dan furqan. Bacaan terdengar Quran namanya. Bacaan yang terdengar itu ditulis kitab namanya. Wahyu yang dibaca, yang ditulis itu dijadikan sarana komunikasi dengan Allah, ingat selalu kepada Allah, zikir namanya. Setelahnya ingat kepada Allah, Allah menyuruh ini, Allah melarang itu, kita jauhi yang dilarang, kita datangi yang diperintahkan. Berbeda antara larangan dengan antara perintah, perbedaan tersebut disebut furqan. Dan Al-Quran menjelaskan kepada kita mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi. Dan untuk bulan Ramadan, banyak yang baik-baik dijauhi, apalagi yang buruk. Latihan buat kita untuk menjauhi yang buruk, maka yang baik pun dijauhi. Jam 8 pagi biasa-biasa, ada yang ngopi, ada yang minum, ada yang lain sebagainya, dijauhi. Siang hari biasa-biasa makan siang, dijauhi. Halal, makan nasi, makan telur di siang hari, halal. Tapi selama bulan Ramadan dijauhi. Pembinaan diri kita. Jangankan yang membahayakan jasad, membahayakan lingkungan, yang bermanfaat pun dijauhi. Supaya kita mendapatkan yang lebih dari itu. Apa yang lebih? Nikmat selamanya. Bahagia selamanya. Itulah di akhirat. Jadi kalau begitu maka bulan Ramadan, bulan pembinaan diri kita untuk punya bekal buat masa depan yang tidak terukur oleh ukuran manusia. Karena itu biasa kalau mendekat Ramadan atau bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, banyak orang-orang yang benci Islam, benci Al-Quran, panas. Kenapa? Karena umat Islam meningkat ketakwaannya, meningkat amal ibadahnya. Pengajian-pengajian seperti ini dikomentari, kapan ibu-ibu mau berhenti pengajian? Ya Allah, panas itu ya. Melihat pengajian ibu-ibu panas itu. Siapa itu? Aduh, kata ingin salah. Ya Allah. Jadi menggambarkan memang mendekat Ramadan itu kan umat Islam meningkat semangatnya di seluruh dunia. Coba mana ada umat lain, agama lain yang dapat memanfaatkan malam sebulan penuh untuk ibadah dan berkumpul
Orang lain pada tidur, ini malah mendengarkan ceramah, sholat. Subhanallah. Di siang harinya jauh dari makanan minuman, di malam harinya terus-terusan qiyamul lail, ditambah lagi membaca Quran. Orang-orang yang tidak ngerti tentang Islam, yang anti-Islam, bingung mereka. Gimana sih umat Islam kok bisa kuat seperti itu? Dan kekuatan tersebut bukan cuma dialami, dirasakan oleh orang tua. Anak-anak kecil usia di bawah 10 tahun, sabar-sabar mereka. Bisa nahan diri dari makan dan minum dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada orang yang berkomentar, anak kecil disuruh puasa, KDRT itu. Ternyata anaknya mau. Sekali ibadah besok mau lagi, mau. Allahu Akbar. Ketika lapar, udah buka aja, enggak mau. Nah itu anak saya dulu. Ketika dia ikut sahur, jam 10 kan kita juga merasa perbedaannya jam 10-nya. Anak mulai lapar, mau buka, enggak katanya. Bahkan saya masih ingat tuh anak saya yang paling muda. Pada bulan Ramadan, haus, dia masuk kulkas. Haus katanya, masuk kulkas, dia sejuk aja dalam kulkas, dibuka lagi. Karena memang ada kulkas yang agak gede gitu. Masuk dia ke situ. Ya. Tapi disuruh buka juga enggak mau dia. Itu menunjukkan bahwa dia sudah berlatih diri untuk bersabar dan membina kekuatan. Baik. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau sudah ditegaskan Al-Quran petunjuk bagi manusia, berarti tidak ada manusia yang layak menolak Quran. Atau tidak ada manusia yang layak disebut manusia selama masih menolak Al-Quran. Harus menerima Al-Quran karena petunjuk buat manusia. Muncul pertanyaan, bagaimana orang yang membaca Al-Quran tidak dinikmati manusia? Secara umum, dinikmatinya cuma seorang diri. Ini pertanyaan kemarin ini. Ustaz, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran pakai lagam Jawa? Yaitu mengurangi makna hudan linnas. Tapi hudan linafsihi itu, petunjuk bagi dirinya saja. Jangankan untuk seluruh tingkat nasional atau internasional, apalagi untuk daerah Jawa sendiri belum tentu dinikmati oleh orang Jawa sendiri. Sama kalau baca Quran pakai lagu Sunda. Coba, gimana kira-kira contohnya? Tabat yada abi lahabim watab. Lagu apa itu? Gak enak dengarnya. Bagaimana orang lain bisa menganggap bahwa inilah petunjuk bagi manusia? Buat orang Sunda saja nggak enak. Makanya ketika saya ditanya, Ustaz bagaimana itu? Orang membaca Al-Quran dengan lagam Jawa. Selama tajwidnya dipelihara, nggak berdosa. Selama dipelihara aturan membaca. Cuma fungsi sebagai petunjuk bagi manusia tidak tercapai. Karena kalau fungsinya petunjuk bagi manusia, semua manusia akan merasakan nikmatnya. Dan Allah sudah menyiapkan irama untuk membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, orang-orang Arab sudah terbiasa menyanyikan syair-syair Arab yang sangat layak dipakai baca Al-Quran. Nanti, ya terutama ibu-ibu kan suka rajinnya tadarus, diikuti oleh bapak-bapak rajinnya. Sekarang pamannya mau irama yang mana supaya dinikmati gitu. Saya mau irama sendiri, insya Allah bermakna. Dan ikut yang lain gak mampu juga, ya mah enggak. Cuma kalau kita memperhatikan sabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah menganjurkan membaca Al-Quran supaya dinikmati oleh yang mendengar, bukan oleh yang membaca saja. Karena hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Walaupun belum tahu maknanya, sudah dapat petunjuk untuk perasaannya. Belum sampai ilmu, belum sampai akal, tapi perasaan sudah dapat menikmati. Dan sekarang sudah banyak para pemuda di Eropa, di Amerika, berdakwah dengan menggunakan handphone. Ada orang lewat, Mas bisa minta waktu sebentar? Ada apa? Tolong ini dengarkan sebentar aja. Langsung masukkan ke telinga suara Al-Quran. Dia bengong, tiba-tiba berlinang air mata. Setelah itu dicabut, gimana rasanya? Gak tahu saya.
kok indah sekali nyanyian ini. Pertama kali saya mendengar nyanyi seperti ini. Padahal itulah suara Syekh Imam Masjidil Haram diperdengarkan kepada dia. Saya pertama kali mendengar ini. Tahu Bapak? Tahu Mas ini apa? Enggak tahu. Diterangkan. Ini adalah kitab suci umat Islam namanya Al-Quran. Lalu dia bengong. Oh, kok yang saya dengar umat Islam itu teroris ya? Tapi ternyata seindah begini kitab sucinya. Sampai mereka penasaran. Mempelajari. Itu banyak sekarang seperti itu. Itu baru mendengar. Quran, bacaan terdengar. Jadi petunjuk bagi perasaan. Pertama perasaan dulu. Masuk ke lingkungan. Nanti masuk ke dalam kalbu. Dikaji. Menjadi ilmu. Berarti kalau hudan linnas itu petunjuk bagi perasaannya. Petunjuk bagi pemikirannya. Petunjuk bagi keyakinannya. Semuanya petunjuk. Karena disebutnya hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan sekian banyak bacaan, dibacakan oleh Rasulullah di depan para sahabat dengan irama yang sangat menarik buat para sahabat, sampai Rasulullah sholat di malam Ramadan. Pertama kali Rasulullah berjamaah dengan para sahabat itu tanggal 24 Ramadan, menghabiskan waktu 1/3 malam. Udah jam 1. Mau sampai jam berapa nih? Rasanya belum apa-apa, baru mukadimah ini. Udah jam 1 lagi nih. Ya, baiklah. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran pada malam pertama berjamaah 1/3 malam, berarti kurang lebih 3 jam atau 3 jam setengah. Bertemu kedua kalinya setengah malam. Terakhir semalam suntuk. Para sahabat menikmati karena suara Rasulullah luar biasa dan iramanya pun sangat mengagumkan. Dan Rasulullah membaca Al-Quran dengan irama sesuai makna. Ini yang susah diikuti. Ada di Instagram, ini irama yang paling disenangi Rasulullah. Dari mana tahu itu? Ada itu, saya lihat itu di Instagram. Orang membaca Al-Quran, kemudian sebutkan ini adalah irama atau lagu yang paling disenangi Rasulullah. Dari mana tahu itu? Sumbernya dari mana? Karena enggak ada kan rekaman pada zaman Rasul, enggak ada. Rekaman Rasul juga enggak ada. Tapi itu mah alamu untuk supaya followernya banyak aja tuh. Dan yang dipakai adalah irama yang disebut bahasa sekarang irama jaharkah. Gimana surah irama jaharkah itu? Umpamanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jiharkah. Ada lagi yang lebih mudah, buat ibu-ibu lebih mudah insyaallah. Yaitu ini adalah irama yang asli orang Arab, kata para ahli. Yaitu irama namanya irama sikah. Dan mudah insyaallah mengikutinya. Ikuti sajalah salawat badriyah atau tala al-badru alaina, itu sikah. Salatullah salamullah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah ya Bu ya? Iya. Yang pertama umpamanya baca surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjutkan sama ibu kedua. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Lanjutkan sama ibu yang keempat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rasanya gampang irama itu mah. Kalau lupa ingat aja itu tuh. Salatullah salamullah tala'al badru alaina min saniyatil wada' qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Mangalah pilih. Dan itu adalah sudah
populer di seluruh dunia, cocok untuk Al-Quran. Ganti baca Al-Quran pakai lagu Garuda Pancasila, kacau pastinya juga. Gak akan nyambung. Karena sudah disediakan irama untuk bacaan Al-Quran. Dan banyak irama yang sudah tersebar di Indonesia untuk murotal. Kalau barusan Sika, ada lagi pemanya contoh yang lain pakai soba. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu soba namanya. Kemudian Hijaz bagaimana? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Hijaz. Kemudian Nihawan bagaimana? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mangga dipilih yang mana? Pilih-pilih silahkan. InsyaAllah lain kesempatan kita coba mempelajari irama biar semangat menikmati bacaan Al-Quran. Nikmati bacaan Al-Quran itu karena hudan linas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi perasaan, pemikiran dan keyakinan, satukan gitu. Wallahu a'lam. Bahkan ada ini cerita pengalaman ada di YouTube. Ada karantina dibina orang-orang yang sudah hafal Quran, kuat hafalannya 30 juz, punya suara bagus, dibina supaya membaca Al-Quran dengan irama yang menarik. Salah seorang peserta disuruh membaca, silahkan. Sekarang baca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Peserta membaca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Langsung di stop oleh gurunya. Sesuaikan dengan makna. Apa maknanya? Maknanya kan bagi Allah semua yang di langit, di bumi, di antara langit dan bumi, dan di bawah bumi. Sesuaikan. Akhirnya diulang. Lahu ma fis samawati, langit ya, di atas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, di bawah. Wa ma bainahuma, dan antara langit dan bumi. Wa ma tahtas thara, di bawah lagi. Tuh sampai begitu tuh. Irama enggak sembarang. Bagaimana kalau Rasulullah ya? Allahu Akbar. Kita tidak sempat mendengar Rasulullah, tapi insya Allah nanti di akhirat kita bertemu dengan beliau. Semoga Allah takdirkan kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, materinya cukupkan. Kalau ada yang mau bertanya, terserah nih. Masih ada waktu apa enggak? Kalau ada, mangga silakan. Kalau tidak ada, berarti ya ditutup saja. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz telah memberikan keterangan di kesempatan ini. Saya ingin memberitahu tadi yang di Al-Quran bahwa kita bawa besar menghadirkannya, menghafal Al-Quran, kemudian baca Al-Quran. Dan itu menjadi nilai kebaikan bagi kita yang membaca proses pembacaan Al-Quran. Nah, kalau sekarang seperti ini Pak, kadang-kadang saya baca Al-Quran, Al-Quran yang kecil itu kadang-kadang suka terkadang susah membedakan antara min dan hal. Juga terkait dengan hal tadi. Nah itu membandingkan, saya memberikan coba untuk melihat dari sisi pembaca Al-Quran di handphone Pak ya. Itu kan ada videonya yang berbentuk seperti apa bacaannya. Oh, setelah kita tahu bahwa bacaannya seperti ini, maka saya coba ulang lagi baca. Nah kalau misalkan nilai makna kebaikan itu yang tadi disampaikan bahwa satu itu punya kebaikan. Kalau misalkan kita sekarang tidak bawa besar, kita bawa HP, handset,
kemudian kita buka aplikasi Al-Qur'annya, kita mendengarkan gitu, jadi tidak membaca tapi kita mendengarkan, kita melihat huruf-huruf Al-Qur'an. Ya. Maknanya seperti apa? Sebenarnya sama dengan apa yang tadi disampaikan Mas Surat. Tapi kita kan jadi tidak membaca dan melihat. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila telah dibacakan, dengarkan oleh kamu, perhatikan oleh kamu, semoga kamu mendapatkan rahmat. Itu kalimatnya quri'a, telah dibacakan, enggak tahu kapan membacanya karena hanya di dalam HP. Kan quri'a ya. Padahal waktu Quran ayat tersebut turun belum ada HP. Tetapi ayat Al-Quran itu sudah mengandung makna untuk sekarang, untuk masa mendatang, dan untuk masa lalu. Apabila telah dibacakan, maka dengarkan oleh kamu. Ya memang telah dibacakan, kapan itu? Sekarang sudah nggak ada yang membacanya juga. Umpamanya kita mendengar Syekh Minsyawi, umpamanya sudah wafat. Syekh Abdul Basit sudah wafat. Kita dengar sekarang. Yang penting engkau dengar, engkau perhatikan, la'allakum turhamun, jalan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi sambil mendengar, sambil lihat tulisannya kan gitu. Insya Allah dapat nilai mendengar dan dapat nilai melihat tulisan. Bagaimana dengan orang yang membaca sambil melihat tulisan? Insya Allah dapat nilai telinga mendengar suara dirinya, matanya juga melihat tulisan huruf per huruf, qalbu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya berlipat nilainya. Oleh karena itu, di samping waktu-waktu tertentu kita hanya mampu mendengar, sediakan waktu untuk membaca supaya dapat nilai semuanya. Nilai melihat ada, nilai mendengar ada, nilai membaca ada, dan manakala seorang membaca sambil melihat, insya Allah tiga-tiganya dapat diraih. Dan guru saya seorang ahli Al-Quran dari Chad, beliau itu ya hafal Quran sejak usia 8 tahun secara keseluruhan, dan hafalannya benar-benar kuat. Sampai sudah lanjut usia, waktu itu ya masih sama-sama kuliah lah dengan saya. Beliau mungkin usianya waktu itu sekitar 30 atau 35-an. Itu setiap hari beliau minimal 1 juz dibaca sambil melihat, 1 juz dibaca tanpa melihat, 1 juz dibaca sedang sholat. Setiap harinya itu segitu. Itu rutinitas dia. 3 juz minimal setiap hari, 1 juz sambil melihat karena dapat nilai melihat, 1 juz mengingat tanpa melihat, 1 juz sedang dalam keadaan sholat. Terkadang ketika kita membaca tanpa melihat, fokus kepada makna, terkadang lebih bermakna. Tanpa melihat, tanpa disibukkan dengan melihat huruf. Kadang-kadang sambil melihat huruf juga terdukung. Masing-masing punya keistimewaan. Tapi wallahualam beliau sekarang masih hidup apa enggak. Saya kerinduan ingin bertemu dengan dia. Enggak tahulah, mudah-mudahan Allah pertemukan di akhirat saja. Tapi guru yang satu lagi, alhamdulillah, ini dengan izin Allah di luar jangkauan akal saya. Setiap kali saya melihat beliau di YouTube, namanya Syekh Abdul Rashid, itu guru saya belajar Al-Quran. Lihat di YouTube, duh ya Allah, di mana nih guru saya ini, bisa ketemu enggak? Kalau tahu alamatnya saya mau mengunjungi dia. Haji kemarin Allah pertemukan saya dengan beliau. Pas sehari lagi mau pulang, sholat subuh di rooftop Masjidil Haram, sedang qomat, saya lihat kayak, hah, ada dia. Alhamdulillah, sampai tergetar saya hati. Habis sholat subuh, duh mudah-mudahan jangan dulu pulang, saya mau ketemu dia. Habis sholat subuh langsung menuju dia. Langsung saya tanya, Assalamualaikum ala tadzakaruni ya syaikhi ya maulana. Apakah engkau masih ingat aku? Saya Saiful Islam dari Indonesia, dulu pernah belajar di hadapan engkau. Langsung dia meluk saya. Kapan kamu pulang? Besok. Kalau gitu hari ini harus ke rumah dulu. Alhamdulillah, saya langsung ke rumah beliau. Dan tinggalnya beliau di Qatar, tempatnya FIFA-nya. Tapi beliau sedang di Mekah karena ulama besar. Bukan disediakan satu kamar, bukan. Disediakan rumah besar karena banyak ulama yang datang kepada beliau. Ada tempat luas untuk pertemuan dengan ulama. Saya ke rumahnya beliau, wah ini tempat tinggal selama haji seperti ini gitu. Luas sekali, rumah besar. Ya subhanallah. Waktu itu kata dia, nanti katanya datang ke sini,
Jangan mikirin ongkos, saya ganti. Ya enggak lah, masa saya harus datang ke sana harus diganti. Kemudian saya tanya beliau, kalau di Qatar alamatnya di mana? Kalau boleh saya tahu nanti saya ke sana. Gak usah menghafal alamat. Bisa pindah-pindah, kontak saja saya. Kalau sudah di bandara, kontak saya. Wah subhanallah. Mungkin tingkat dia tinggal nyuruh kan. Nyuruh siapa lagi nih jemput orang ini kan kalau begitu. Allah Akbar. Tapi enggak saya manfaatkan waktu FIFA enggak. Jadi beliau adalah ulama besar dan sampai saat ini beliau itu paling sering suara beliau terdengar di televisi Al-Quran Mekah. Paling sering. Dan dari waktu ke waktu bacaannya ganti-ganti. Umpamanya waktu salat subuh dia membaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika Isya punya salat lagi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu satu qiraat, itu satu imam, cuma beda riwayat. Nanti subuh lain lagi dia. Itu begitu terus. Waktu dulu saya sedang di kuliah, imamnya beliau ganti-ganti. Dan sekarang beliau sudah menjadi ulama besar, imam besar tingkat internasional yang sering muncul di televisi Makkah, Masjidil Haram itu. Tapi beliau tidak jadi imam Masjidil Haram karena beliau imam besar di Masjid Qatar, masjid terbesar di sana. Wallahu alam, kita cukupkan insyaallah, bertemu lagi bulan Ramadan ya nanti mah bertemunya. Iya. Ya? Iya, sudah masuk Ramadan nanti kita ketemu lagi. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma matti'na bin nadhri ila wajhikal karim. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, kini Ramadan sudah dekat ya Allah. Berilah kami nikmat bertemu dengan Ramadan. Curahkan barokah pada kami ya Allah saat ini dan pada bulan Ramadan. Bimbinglah kami agar kami mampu memanfaatkan Ramadan dengan benar ya Allah. Ramadan bulan suci kami masih kotor ya Allah. Ampuni dosa kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami mohon Engkau berikan kepada kami nikmat hidup bersama Ramadan, nikmat ibadah dengan khusyuk pada bulan Ramadan. Ramadan bulan suci kami masih kotor, bersihkan diri kami ya Allah. Ampuni semua dosa kami, limpahkan rahmat-Mu kepada kami dan juga kepada semua anggota keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.